Oke guys, balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan melanjutkan belajar API dan kali ini saya akan membuat salah satu fitur yaitu login dan logout, yang dimana nantinya seorang user itu tidak bisa masuk kecuali dia sudah login. Jadi seperti apa, kita lihat. Pertama kalian buka untuk VS Code-nya ya. VS Code-nya kalian buka. Nah, setelah dibuka, kalian langsung membuat yang namanya Ctrl J dulu. Kalian Ctrl J untuk membuat terminal. Kemudian kalian cari untuk kalian ketikkan PHP Artisan Make Controller Authentication Controller PHP. Oke. Jadi seperti ini. Nah, sudah seperti ini, kalian langsung enterkan saja. Nanti dia akan membuat sebuah file controller yang ada di app di sini ya, app http controllers di sini ya, authentication controller. Oke. Nah, di sini kita akan bermain di authentication controller dan di sini ya rootnya. Kita hanya bermain di dua ini saja. Dan untuk di VS Code ya, untuk di sini Postman, kalian harus membuat folder baru ya. Caranya ya, kalian klik titik 3 ini, view more action, kemudian kalian klik add folder, kalian klik saja. Nah, nanti akan membuat seperti ini dan kalian bisa namakan menjadi authentication ya. Jadi seperti saya ini, authentication. Kemudian kalian klik lagi titik 3, kemudian add request, tambahkan request. Nah, di sini add request. Nah, karena add request ini untuk yang apa namanya, defaultnya dia itu menggunakan yang get ya, yang atas nih. Nah, jangan lupa untuk diganti menjadi post. Kemudian kalian seperti sama yang kemarin, kita menggunakan URL, environmentnya URL. Kemudian kalian juga jangan lupa /login ya. Nah, seperti ini untuk settingan yang ada di Postman-nya. Oke. Dan jangan lupa accept untuk di key-nya accept. Kemudian the value-nya itu application JSON. Nah, untuk di VS Code-nya kalian tinggal membuat ini ya, membuat route dengan metodenya itu post dan mengarah ke login. Kalian juga jangan lupa kasih kelasnya itu authentication controller karena kita sudah membuatnya, dan kembali ke login ya, seperti itu. Nah, sudah seperti itu. Sudah. Kalian ke authentication controller. Nah, sini kalian bisa lihat ya. Ini kalian di authentication controller itu awalnya pasti seperti ini. Nah, seperti ini. Kalian tinggal buat seperti ini ya. Public function login, ini untuk loginnya. Request $request, kemudian request validate, email required email, kemudian password dan required passwordnya itu. Kemudian setelahnya kalian langsung membuat $user ya, untuk user nanti dengan kelas user, where, dimana email,
request email untuk first, dan jika dia bukan user maka dia akan ada ini pesan seperti ini. Jika user tidak terdaftar maka akan ada pesan seperti ini. Dan jika hash check sudah dicek passwordnya itu bukan password dari user ini, maka dia akan ada notifikasi atau misalnya tampilannya itu akan di perlihatkan itu the provided credentials are incorrect. Nah seperti itu. Kalau misalnya kita juga bisa di sini tulis misalnya terjadi kesalahan misalnya seperti ini ya. Nah di sini passwordnya karena kita waktu itu memasukkannya rahasia di sini ya. Nah di sini kita memasukkannya rahasia di users. Nah passwordnya menggunakan tokennya, modelan token seperti itu. Nah sebenarnya tokennya itu adalah berbentuk tulisan ya, tulisannya itu rahasia. Kalau misalnya rahasianya ini kita ganti menjadi maka aja misalnya, kemudian kita send. Nah terjadi kesalahan, coba kita lihat emang kita ada S nya. Nah iya benar. Nah jadi kita ini lagi. Nah terjadi kesalahan. Nah karena apa? Karena di sini passwordnya salah, rahasia. Kalau kita rahasia, coba kita send dia. Nah dia akan memberikan kita sebuah token. Nah, di sini 2. Kenapa 2? Karena kita sudah melakukannya 2 kali. Itu ya. Misalnya ini juga nih admin, kita ganti menjadi dudul. Nah send, terjadi kesalahan lagi seperti itu ya guys. Coba send lagi. Nah 3 ya, karena ini adalah token yang ketiga kalinya. Nah setelah itu, setelah kita membuat login, kita lihat di sini. Nah ada 3 ya. Sudah ada 2. Kita akan logout. Kalau kita pencet logout, authenticated. Nah ini sudah tidak bisa karena adanya kesalahan. Nah di sini ya. Nah di sini kalian tinggal ikuti saja untuk bagian headernya, acap dan aplikasi JSON. Kembali untuk di logout ya. Kalian menggunakan accept application JSON, kemudian ada authorization, kemudian ada barrier. Bener ya ini barrier. Nah seperti ini ya guys ya. Nah kalian juga jangan itu untuk bagian loginnya, bagian logoutnya seperti ini. Untuk di tampilan postman-nya ya, seperti biasa jika ingin membuat request, pencet ini, kemudian add request, atau pencet yang langsung tanda plus ini ya. Kalian juga bisa langsung tekan yang plus ini, klik yang plus, dia akan langsung membuatkan salah satu request baru seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk settingan di VS Code nya ya. Ini untuk return user create token user login ya, di sini namanya user login ya. Kalian juga memberi namanya misalnya Abdul, di situ
Jakarta tertera dengan nama Abdul. Nah, seperti itu public functionnya. Ini untuk yang public function yang logoutnya ya. Nah, di sini untuk function logout ini sangat mudah ya, sangat simple juga. Public function logout request adalah requestnya itu ke user, dan current access token itu mendelete. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kita harus membuat salah satu route ya di api.php. Nah, di sini ya. Oke. Nah, di sini kalian meletakkan atau membuat salah satu route dengan metodenya toGet, kemudian kembali ke halaman logout, dan ininya untuk kelasnya sama karena masih di dalam autentikasi. Kemudian untuk ininya kita pakai middleware outSendDOM ya, di sini ya, pakai middleware outSendDOM agar dia bisa membaca atau dia tuh untuk menghilangkan token yang dulu ya, sudah lama, karena setiap kita login itu pasti terdapat token, dan tokennya itu pasti berubah-ubah ya guys. Sebentar guys. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Nah, kalian tinggal bisa ikuti saja untuk route-nya dan authentication-nya di sini ya. Kalian ikuti untuk public function-nya, untuk user, untuk semuanya juga ya. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. And see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.